Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video part 5 dengan judul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan yang bertempat di Benteng Kalomata. Dalam video ini, saya akan membahas perubahan-perubahan strategis peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya setelah hadirnya OJK. Simak pembahasannya hingga selesai. Sebelum kita masuk tentang transformasi peranan Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, perlu kita ketahui apa itu Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia atau BI adalah bank sentrasi Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi-fungsi utama terkait kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mencakup dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa atau inflasi, dan yang kedua, kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain atau kurs. Fungsi utama Bank Indonesia, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, menetapkan suku bunga acuan atau BI rate, BI 7-day reverse repo rate. Selanjutnya, mengelola cadangan devisa dan intervensi di pasar valuta asing. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Yang pertama, menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Yang kedua, mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran seperti KRIS dan uang elektronik. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Yang pertama, monitor risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Kedua, berkoordinasi dengan OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam mengelola stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia. Yang pertama, didirikan pada 1 Juli 1953, menggantikan De Javase Bank yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sentral di era kolonial. Yang kedua, Bank Indonesia resmi menjadi lembaga independen sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menjamin otonomi BI dalam menjalankan tugas tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya, kedudukan dan keistimewaan Bank Indonesia. Yang pertama, independen, tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Kedua, lembaga negara, beroperasi di tingkat nasional dan memiliki kewenangan penuh atas kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Yang ketiga, tidak berorientasi pada laba, fokus pada stabilitas ekonomi dan keuangan, bukan pada keuntungan konvensional. Selanjutnya, struktur organisasi dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, bupati, gubernur senior, dan bupati gubernur lainnya. Dewan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan DPR. Peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Yang pertama, mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, dan yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di pasar internasional. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang keempat, mendorong inovasi di bidang keuangan dan inklusi keuangan. Bank Indonesia berfungsi sebagai ekonomi nasional dan mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Berikut adalah poin lanjutan yang memperdalam pembahasan tentang Bank Indonesia atau BI.
Kebijakan moneter yang beradaptasi dengan dinamika global. Bank Indonesia terus menyesuaikan kebijakan moneternya untuk menghadapi tantangan global seperti volatilitas nilai tukar rupiah. BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas kurs. Yang kedua, tekanan inflasi global. BI menyesuaikan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate untuk mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas ekonomi domestik. Yang ketujuh, peran BI di dalam inklusi keuangan. Bank Indonesia berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan melalui yang pertama, program elektronifikasi transaksi pemerintah, mengoptimalkan pembayaran non-tunai untuk transaksi di pemerintah. Yang kedua, dukungan terhadap UMKM. BI mendorong akses keuangan bagi UMKM melalui kebijakan kredit seperti penyesuaian loan to value atau LTV. Yang ketiga, pengembangan fintech. Melalui regulasi dan pengawasan, BI mendukung pertumbuhan ekonomi keuangan atau fintech yang aman dan inovatif. Yang kedelapan, inovasi sistem pembayaran digital. BI menjadi pimpinan dalam transformasi sistem pembayaran digital. QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar. Standar pembayaran berbasis QR yang mempermudah transaksi lintas platform. BI sistem pembayaran cepat untuk mendukung transaksi real time dengan biaya rendah. Selanjutnya yaitu mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di pasar internasional. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, mendorong inovasi di bidang keuangan dan inklusi keuangan. Bank Indonesia berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi nasional dan mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang independen yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan utama untuk menciptakan industri jasa keuangan yang teratur, transparan, dan berkeadilan. Tujuan OJK yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi utama OJK yang pertama, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Yang pertama, sektor perbankan, mengawasi bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, sektor pasar modal, mengatur perusahaan efek, bursa efek, dan produk investasi. Yang ketiga, sektor industri keuangan non-bank atau IKNB, menguasai lembaga seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan fintech. Yang kedua, perlindungan konsumen. 1. Memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Yang kedua, mengenangi pengaduan konsumen terkait lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, mencegah praktik curang dan penyalahgunaan dalam sektor keuangan. Yang ketiga, pengawasan terintegrasi. OJK memiliki mandat untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua lembaga jasa keuangan untuk mencegah risiko sistematik dan krisis keuangan. Kedudukan OJK, lembaga negara yang independen. OJK bersifat independen, tidak dapat mempengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain dalam menjelaskan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya yaitu langsung bertanggung jawab kepada Presiden. OJK memiliki hubungan langsung dengan Presiden dan melaporkan kinerja secara berkala. Sejarah pembentukan OJK. Yang pertama, pembentukan OJK berawal dari kebutuhan akan pengawasan yang lebih terintegrasi di sektor jasa keuangan. Yang kedua, sebelumnya pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan pasar serta pasar modal serta lembaga keuangan non-bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Bapepam LK. Fungsi ini dialihkan ke OJK setelah berdirinya lembaga ini pada tahun 2011. Selanjutnya, struktur organisasi OJK. Pertama, dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari berbagai anggota yang bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tugas dan wewenang OJK yang pertama menyusun dan menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selanjutnya, peran OJK dalam perekonomian. Yang pertama, mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat dan berdaya saing. Kedua, melindungi masyarakat dari penipuan atau kerugian di sektor keuangan. Ketiga, mengawasi lembaga jasa keuangan agar beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian. OJK berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan memastikan bahwa sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang beradaptasi dengan dinamika global. Bank Indonesia terus menyesuaikan kebijakan moneternya untuk menghadapi tantangan global seperti volatilitas nilai tukar rupiah. BI melakukan investasi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas kurs. Tekanan inflasi global, BI menyesuaikan suku bunga. Baik, selanjutnya yaitu regulasi dan pengawasan fintech. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi keuangan atau fintech untuk menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Yang pertama, perizinan dan pengawasan. Semua perusahaan fintech harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan yang kedua, manajemen risiko. OJK memastikan fintech mematuhi prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko penipuan atau kerugian konsumen. Dan yang ketiga yaitu perlindungan konsumen, memberikan panduan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan data pribadi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi OJK. OJK menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti yang pertama, perkembangan teknologi, mengelola risiko dan peluang dari inovasi keuangan digital, termasuk cryptocurrency dan blockchain. Dan yang kedua, peningkatan literasi keuangan, mengatasi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang produk keuangan. Kedua, pencegahan penipuan, menangani kasus investasi ilegal atau penawaran keuangan bodong yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, ketahanan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah gejolak ekonomi global dan domestik. Selanjutnya yaitu pencapaian OJK. Penguatan inklusi keuangan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan hingga mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Yang pertama, pengawasan digital. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi untuk efisiensi dan kecepatan respon. Yang pertama, perlindungan konsumen. Penyelesaian ribuan pengaduan konsumen secara efektif. Selanjutnya, masa depan OJK. OJK terus berupaya memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dengan fokus pada yang pertama, transformasi digital, memastikan keamanan dan stabilitas dalam ekosistem keuangan digital, dan yang kedua, green finance, mendukung pembiayaan berkelanjutan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dan yang ketiga yaitu kolaborasi global, bekerja sama dengan otoritas keuangan internasional untuk memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Jadi, OJK memainkan peran kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan tantangan dan peluang yang ada, OJK terus berinovasi dan beradaptasi untuk memastikan stabilitas dan kemajuan sektor keuangan Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Jadi setelah kehadiran otoritas jasa keuangan, pada tahun 2011, peran Bank Indonesia (BI) mengalami transformasi signifikan, khususnya dalam pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Berikut adalah perubahan-perubahan utama dalam peran BI. Yang pertama, pengalihan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke OJK. Dan yang kedua, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi perbankan secara langsung, termasuk regulasi dan pengawasan operasional bank. Dan yang kedua, setelah OJK berdiri, fungsi pengawasan terhadap perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti asuransi, pasar modal, dan dana pensiun, dialihkan ke OJK. BI kini tidak lagi mengawasi secara langsung kegiatan operasional perbankan. Dan yang kedua yaitu fokus pada kebijakan moneter. Peran utama BI setelah kehadiran OJK adalah menjalankan kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Selanjutnya, BI tetap bertanggung jawab atas instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan pengelolaan cadangan devisa. Dan yang ketiga, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Yang pertama, BI tetap bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Dengan perkembangan teknologi, BI memimpin inovasi dalam sistem pembayaran digital melalui kebijakan seperti KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar. Dan yang keempat yaitu sistem stabilitas sistem keuangan atau SSK. Pertama, BI berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro atau makroprudensial. Yang kedua, fungsi ini mencakup identifikasi dan mitigasi risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima, koordinasi dengan OJK. Yang pertama, BI bekerja sama dengan OJK, LPS atau Lembaga Pinjaman Simpanan, dan Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Dan yang kedua yaitu dalam forum ini BI berkontribusi melalui analisis risiko makroekonomi dan sistem keuangan. Jadi kesimpulannya yaitu transformasi peran BI setelah hadirnya OJK memungkinkan fokus yang lebih terarah dalam tugas masing-masing lembaga. BI lebih terpusat pada kebijakan moneter dan stabilitasnya sistem pembayaran, sementara OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Kolaborasi keduanya, stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Peluang yang pertama fokus pada pengembangan kebijakan moneter yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Dan yang kedua, mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan melalui regulasi sistem pembayaran. Jadi kesimpulannya yaitu transformasi peran Bank Indonesia telah memberikan ruang bagi BI untuk mendalami tugas-tugasnya yang lebih strategis, terutama dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Sinergi yang baik dengan OJK dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia, sekaligus mendorong inovasi di era digital. Namun, tantangan dalam memastikan koordinasi yang efektif dan responsif tetap menjadi fokus untuk menghadapi dinamika global dan domestik. Baik, demikian pembahasan pada part 5 kali ini dengan judul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di part selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.